Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya di video tutorial yang sebelumnya kita lihat dulu. Di sini kita masuk dulu ya di bagian laman. Oke, ya kita masuk dulu adminnya. Oke, di video tutorial yang sebelumnya itu kita sudah buat update data di setiap datanya. Di sini ada karyawan, pasien, PLN, dokter, poli, ruang, jadwal karyawan, penyakit, obat, kamar, riwayat inap, perawat jaga tidak, terus dengan kebersihan. Selanjutnya di sini kita akan buat display data untuk rekam medis adminnya. Jadi di sini kita akan buatkan terlebih dahulu query-nya dulu ya. Di sini kita lihat dulu. Kita bagi di sini, kita lihat dulu di bagian sini. Jadi kita bagi, terus ini kita buatkan query-nya dulu di sini. Oke, kita langsung saja buatkan query-nya. Di sini select yang pertama itu rekam medis. Di sini rekam medis, ID rekam medis ya. ID rekam medis, terus kita koma. Di rekam medis ada ID pasien, terus di tabel pasien kita hubungkan juga dengan tabel pasien. Itu kita mau menampilkan juga nama pasiennya, jadi nama, terus pasien lagi kita menampilkan tanggal lahir, tempat lahir dulu, tempat lahir, terus pasien, tanggal lahir juga, tanggal lahir, terus pasien, jenis kelaminnya, kita mau menampilkan juga jenis kelaminnya. Terus selanjutnya di sini kita lanjut rekam medis. Di tabel rekam medis itu ada tanggal pelayanan, terus rekam medis itu di sini ada ID jadwal karyawan, Oke, selanjutnya kita koma lagi, kita masuk di bagian tabel jadwal karyawan. Itu kita mau memasukkan ID karyawan. Jadwal karyawan itu ID karyawan, terus di tabel karyawan itu kita mau menampilkan nama karyawannya, nama, terus di mana ya, di jadwal karyawan itu kita mau menampilkan juga ruangan, jadi ID ruang. Terus di ruang, supaya kita menampilkan juga, ini kan dia di jadwal karyawan hanya ada ID ruang, jadi kita sini menampilkan juga nama ruangnya. Terus kita lanjut jadwal karyawan, itu ada hari, kita tambahkan hari. Terus jadwal karyawan kita tambahkan jam mulai dengan jam selesai ya. Jadwal karyawan jam selesai, terus kita tambahkan juga jadwal karyawan itu status ketersediaannya. Selanjutnya di rekam medis, kita kembali ke rekam medis, itu ada ID poli, rekam medis. Di tabel rekam medis itu ada ID poli. Terus kita ke bagian kita mau menampilkan nama polinya, jadi kita ke tabel poli, itu ada nama poli. Terus kita kembali ke rekam medis. Di
itu ada ID karyawan dokter. ID karyawan dokter. ID karyawan dokter. Terus rekam medis. Itu ada ID karyawan. Baik, kita lihat dulu di sini. Oh, sabar. Di karyawan dokter bukan keluhan dulu ya. Di sini keluhan dulu, baru keluhan awal, terus rekam medis. Ini ada ID karyawannya, tapi ID karyawan di sini kita lihat dulu. ID karyawan di sini itu perawat pemeriksa ya. Jadi di sini ID karyawan rekam medis titik ID karyawan itu kita pakai S, itu ID perawat pemeriksa. Terus di rekam medis kita lanjut lagi, itu tanggal check-in, terus rekam medis. Itu ada lagi tanggal check-in, jam check-in, terus rekam medis, jam check-in, terus tinggi badan, TB, rekam medis, itu ada lagi berat badan, GB, terus rekam medis. Itu ada apa lagi? Suhu, terus rekam medis, ada suhu, terus ada tensi ya, terus kita lihat dulu. Rekam medis itu ada lagi tensi. Di sini tensi catatan hasil lab ya, catatan hasil lab. Terus rekam medis itu ada apa lagi? Catatan alergi obat, terus rekam medis, alergi obat. Terus di sini alergi makanan ya, rekam medis, catatan alergi makanan, alergi obat. Kita lihat dulu. Oke, alergi makanan, alergi makanan, jenis perawatan. Catatan alergi makanan. Terus ada apa lagi tadi? Alergi makanan, jenis perawatan, nama sakit, rekam medis, jenis perawatan, terus rekam medis, nama sakit, terus apa lagi? Kita dulu. Itu nama sakit, status perawatan, tanggal kontrol, rekam medis, status perawatan, rekam medis, status perawatan, tanggal kontrol ya, tanggal kontrol. Terus apa lagi ya? Kita lihat dulu ya. ID karyawan kasir dengan metode pembayaran. Rekam medis, ID karyawan
Jadi karyawan kasir, terus kita koma lagi, rekam medis, metode pembayaran yang terakhir. Oke, di sini dia form itu dari tabel. Di sini sudah ya untuk kita isi semuanya. Terus formnya ini dia dari tabel rekam medis, terus apa lagi, pasien, terus ada karyawan, sebagai jadwal karyawan, ruang terus dengan poli ya, dengan poli. Oke, ruang terus poli. Oke, where di sini kita menghubungkan antar tabelnya. Jadi yang pertama itu rekam medis. Itu di rekam medis itu ada ID pasien. ID pasien itu dia harus sama dengan di tabel pasien titik ID pasien. Terus apa lagi ya? Rekam medis. Kita pakai ini ya. Dan di sini ya. Rekam medis itu dia ada ID apa ini? ID karyawan dulu ya. ID karyawan itu dia harus sama dengan di tabel karyawan titik ID karyawan, terus N, di sini N rekam medis itu ada ID jadwal karyawan, itu dia harus sama dengan di tabel jadwal karyawan titik ID jadwal karyawan, terus N lagi ada ruang ya di rekam medis. Oh baik, itu bukan ruang, ini di jadwal karya rekam medis, bukan rekam medis, tapi di jadwal karyawan itu ada ID ruang, itu dia harus sama dengan di tabel ruang titik ID ruang. And yang terakhir itu di rekam medis itu ada ID poli, itu dia harus sama dengan di tabel poli titik ID poli. Oke, sini kita copy dulu, Ctrl A, Ctrl C, terus kita simpan dulu ya. Kita temukan di notepad, bukan di sini ya, Ctrl V. Oke, di sini kita coba go. Oke, di sini dia sudah tampilkan ya. Di sini berhasil, kita sudah tampilkannya. Oke. Di sini kita langsung saja ya buat di scriptnya kita. Ini kita keluar dulu X dulu ya. Oke, kita di bagian user interface di data rekam medis. Data rekam medis yang kita buat. Oke, di sini kemudian kita tambahkan satu garis ya. Terus kita ambil scriptnya, kita pakai scriptnya itu dokumen, terus di bagian mana ya, script mana ya, kita ambil yang display tabel dinamis. Oke, terus kita Ctrl A, terus kita Ctrl C, lalu letakkan di sini ya, Ctrl V. Selanjutnya di sini kita letakkan query-nya yang ini ya. Kita copy saja, Ctrl A, Ctrl C, lalu kita simpan di sini saja. Oke. Ctrl V. Oke.
Selanjutnya di sini kita isi berdasarkan ini ya. Kita keluar close dari single. Ini ya, ID rekam medis, ID pasien, nama. Di sini kita buat yang pertama ada sekitar berapa ya? Yang bagian pertama itu kita buat nomor dulu, penomoran. Terus yang kedua ada ID rekam medis. Terus yang kedua ada ID pasien. Sini kita lihat dulu sekitar berapa ya. Sini kita coba testing ya. Di sini kita coba lihat ada sekitar berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Oke. Lumayan ya. Di sini kita copy. Ctrl C. 6 berapa ya? 9, 12, 15, 18, 21, 24, terus berapa ya? 24, 27, 30, 33 dulu ya. Nanti lupa ini ada berapa. Jadi yang ini ID pasien, setelah ID pasien ada apa lagi? ID pasien, nama pasien, terus yang ini ada tempat lahir, terus tanggal lahir, terus jenis kelamin, tanggal pelayanan, Oke, selanjutnya tanggal pelayanan, ID, jadwal karyawan, ID jadwal karyawan, terus ID karyawan, terus apa ya? ID karyawan, nama dokter, terus ID ruang, nama ruang, terus ada nama ruang, ada hari, terus ada apa lagi? Hari, jam mulai, jam selesai, apa lagi ya ini? Status ketersediaan, ID
pulih, terus sini nama pulih, terus apa lagi? Nama pulih, ID dokter, keluhan awal, terus ID perawat pemeriksa, ID perawat pemeriksa, terus tanggal check-in, check-in, terus tanggal check-in, jam check-in, terus tinggi badan, berat badan, di sini kita lanjut weight, berat badan, terus suhu, terus tensi, catatan hasil lab, terus di sini ada catatan alergi obat, terus ada catatan alergi makanan, terus jenis perawatan. Oke, selanjutnya di sini di bagian bawah sini kita tambahkan variabel nomor itu sama dengan 1. Oke, terus yang ini kita ganti dengan variabel express. Oke, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2. Oke, kita start yang awal. Itu yang pertama itu ada ID rekam medis, terus ID pasien, nama pasien, terus weight. Di sini kita lanjut dulu ya. Nama pasien, terus ada nama pasien, tempat lahir, tanggal lahir, terus jenis kelamin, terus tanggal pelayanan, ID jadwal karyawan, terus
nama dokter, ID ruang, nama ruang, terus ada hari, jam mulai, jam selesai, terus status ketersediaan, ID poli, nama poli, ID karyawan, ID karyawan dokter, terus apa lagi? Keluhan awal, terus di sini keluhan awal, ID perawat pemeriksa. Oke, pemeriksa, tanggal check-in, tanggal check-in, tanggal check-in, jam check-in, terus apa lagi ini? Check-in, tinggi badan, berat badan, kita lihat dulu di query di sini. TB, oke. TB, berat badan, suhu, terus tensi, catatan hasil lab, terus di sini catatan alergi apa nih? Obat. Jadi kita itu alergi obat, alergi makanan. Catatan alergi makanan, terus jenis perawatan. Oke, sabar. Oke, di sini kita coba testing ya. Ini bagaimana? Oke, terus di rekam medis. Wait. Nama pasiennya salah ya. Terus apa lagi yang salah? ID karyawan. Wait. Oke, di sini ada sekitar, kita kurang di sini ya. Jadi kita lihat dulu di pasien. Di pasien mana query-nya tadi? Di pasien itu mana? Nama saja ya. Kita tidak pakai nama pasien. Terus wait. Mana lagi yang salah ya? Lain berapa lagi nih? 75. Oke, 75 di sini dia nama dokter. Tunggu, ID jadwal karyawan. Oh ya, ID jadwal karyawan, dia ID karyawan dulu ya. Jadi kita ID karyawan dulu. Ctrl C, Ctrl V. ID karyawan. Oke. Selanjutnya mana lagi yang salah?
line 88 ini apa ya? 88 ID perawat pemeriksa. Wait, di sini kita coba testing ya. Kita coba refresh lagi. Oke, di sini nama dokter kita coba ganti dengan pakai nama. Oke, kita coba refresh. Oke, wait, sini ada tulisan wait. Di sini kita lanjut ya. Di sini dia panggilnya itu jadinya itu di sini jadinya itu dia panggil perawat ya. Jadi di sini kita ubah di bagian mana? Di bagian sini. Query-nya di mana ya? Oke, di sini kan di rekam medis kita mau tampilkan nama dokter ya. Jadi di sini kita buatnya itu ID karyawan dokter. Oke, terus kita coba refresh. Oke, di sini baru jadi ya. Mana ya, kita lihat dulu. Oke, mana? Sabar. Ini di ruang ID karyawan. Di karyawan, terus ini ID perawat pemeriksa. Oke, di sini ID kita ada kesalahan ya. ID poli di sini jam selesai. Oh, ID rekam medis dulu baru status ketersediaan. ID rekam medis ya. ID kita lihat dulu. Mana salah? ID rekam medis. Sabar. Kita lihat dulu. Di rekam medis yang awal ya. Jadi ini kayaknya ID rekam medis. ID rekam medis sudah di awal sini ya. Dia setelah jam selesai. Oh ya, di sini sudah kan sudah di atas ya di rekam medis. Oke, coba kita refresh lagi. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini dia salah di jam check-in. Jam check-in 88 jam check-in. Sabar, kita lihat dulu. Di sini sebenarnya ada kesalahannya di sini. Di bagian jam check-in-nya itu di sini ya. Kita sebenarnya kita tidak pakai C lagi ya. Tadi saya sudah ubah. Tadi kan kita pakai oke. Kita coba refresh lagi ya. Refresh. Oke, kayaknya ini sudah jadi ya. Oke, mantap, sudah. Selanjutnya di sini kita kecilkan hurufnya dulu ya. Kita buat jadi small. Nah, di sini yang ubah dengan hapus tidak perlu ya. Yang maksi, oke. Ini kita tidak perlu. Oke. Kita jangan buat dulu. Oh, wait.
Oke, kita buat tembakan small ya. Small. Terus ini kita copy saja ya. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Oke. Oke, kemudian di sini juga. Oke. Oke, selalu sama alat tutupnya. Sini kita copy saja, Ctrl C, copy. Oke. 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 V sini juga. Oke. Oke, selanjutnya di bagian tabel atasnya di sini ya. Ctrl V, Ctrl V. Oke. Oke, ini juga nomor 1. Oke.
Ctrl V, Ctrl V. Oke. Sini kita coba refresh ulang lagi. Oke. Oke, ada kesalahan lagi di sini. Nama pasiennya itu jadinya itu di sini jadi dokter ya. Sabar, kita cek lagi dulu. Kalau di sini query-nya itu sudah benar ya di sini. Oh, di sini kita pakai nama dokter, coba. Di mana ya? Oh, itu. Sini. Nama dokter ya. Kita coba refresh lagi. Kemarin. Baik, kita lihat dulu. Oke. Tadi itu saya ubah di bagian sini ya. Di sini kan ada pendobelan, ada pasien terus titik nama. Terus di sini karyawan titik nama juga. Jadi di sini saya sudah tambahkan S nama dokter. Jadi di sini dia tampilkan nama dokter. Terus yang ini nama tetap nama pasien. Terus di bagian sini pemanggilannya saya sudah ganti untuk query-nya di sini. Sudah gantikan, terus di sini saya tambahkan nama dokter. Di sini pasien tetap nama. Jadi saat kita jalankan, di sini saya coba refresh tadi. Di sini dia berhasil ya. Untuk nama pasien ini tetap nama pasien, terus nama dokter jadinya nama dokter di sini. Oke. Oke. Sampai sini saja untuk kita buat display data rekam medis untuk adminnya. Sampai sini saja tutorialnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.